Pagi itu, matahari baru naik di atas kawasan industri Jawa Barat. Di tengah kompleks pabrik kosmetik besar dengan tulisan besar Putri Beauty Factory, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gedung utama. Dari dalam mobil, seorang wanita turun dengan langkah cepat dan percaya diri. Wanita itu adalah Putri, 40 tahun, CEO sekaligus pemilik pabrik kosmetik tersebut. Penampilannya rapi, rambut disanggul rapi, tas mahal di tangan, dan sepatu yang mengilap. "Selamat pagi, Bu Putri," sapa beberapa karyawan yang sedang berjalan menuju ruang kerja. "Pagi. Tolong pastikan semua laporan produksi bulan ini sudah di meja saya sebelum jam 10. Jawab Putri tanpa menoleh. Ia masuk ke ruang kantornya yang luas. Dindingnya dipenuhi penghargaan, dari Best Trader of the Year hingga Entrepreneur Inspiratif 2023. Ia duduk di kursinya, membuka laptop, dan mulai memantau grafik harga saham di 3 layar monitor. Putri memang bukan pengusaha biasa. Ia memulai karier sebagai trader saham dan kripto, lalu menggunakan hasil keuntungannya untuk membangun pabrik kosmetik. Kini, bisnisnya berkembang pesat dengan cabang toko di hampir seluruh kota besar di Jawa dan Bali. Namun, di balik kesuksesannya, Putri terkenal keras dan sombong. Ia tidak suka kesalahan kecil, apalagi dari orang yang dianggapnya tidak berpendidikan. Sekitar pukul 11 siang, sekretarisnya mengetuk pintu. "Bu, pesanan makan siang sudah datang," ucapnya. "Taruh di meja pantry. Saya ambil sendiri nanti," balas Putri singkat. Tak lama, seorang pria berseragam kurir masuk ke area kantor membawa kotak makanan. Namanya Anom, 37 tahun. Ia tampak tenang, wajahnya sederhana, namun ada wibawa yang sulit dijelaskan. Ia meletakkan makanan di pantry dan tersenyum sopan pada resepsionis. "Pesanan atas nama Bu Putri, ya? Sudah dibayar lewat aplikasi," katanya ramah. "Baik, Mas." "Terima kasih," jawab resepsionis. Anom sempat melirik ke arah ruangan besar di ujung koridor, ruangan Putri. Ia tampak mengenali nama itu dari dokumen yang sering ia lihat di meja temannya, seorang manajer investasi. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk kecil lalu keluar. Sementara itu, di dalam ruangannya, Putri masih sibuk menandatangani dokumen. Ia mengatur jadwal rapat, memberi instruksi lewat telepon, dan mengecek penjualan online. Hidupnya tampak sempurna. Semua berjalan sesuai rencana. Sore harinya, Putri duduk santai di kursinya sambil melihat hasil laporan keuangan di tablet. Naik lagi. "Luar biasa," gumamnya. Ia tersenyum puas. Di saat yang sama, sekretarisnya mengingatkan bahwa pabrik akan kedatangan beberapa investor baru minggu depan. "Kalau mereka mau berinvestasi, pastikan lewat Pak Dimas saja. Saya tidak mau repot ketemu langsung," ujar Putri. "Baik, Bu." Putri tidak tahu, salah satu investor besar yang membiayai ekspansi pabriknya selama 2 tahun terakhir bukan orang asing. Ia adalah pria yang tadi datang sebagai kurir makanan. Anom memang tidak pernah memperlihatkan identitasnya. Ia memilih membantu lewat jalur diam-diam, karena ingin menilai karakter orang yang ia bantu tanpa pamrih. Malamnya, Anom duduk di teras rumah sederhana sambil membuka laptop. Ia melihat laporan keuangan perusahaan Putri yang dikirim lewat email oleh rekannya, Dimas. Perusahaannya sehat, tapi pemiliknya sepertinya terlalu yakin dengan dirinya sendiri, ucap Anom pelan. Ia tersenyum tipis, lalu menutup laptop. "Semoga dia tetap rendah hati, Dimas," katanya dalam hati. Namun, takdir punya rencana lain. Hari itu mungkin terlihat biasa. Tapi pertemuan kecil di siang hari itu akan menjadi awal dari serangkaian kejadian yang mengubah hidup mereka berdua. Namun, takdir punya rencana lain. Hari itu mungkin terlihat biasa, tapi pertemuan kecil di siang hari itu akan menjadi awal dari serangkaian kejadian yang mengubah hidup mereka berdua. Keesokan paginya, Putri sudah kembali tenggelam dalam kesibukan. Ia meninjau proses produksi baru di pabrik, memeriksa hasil uji coba produk serum, dan memimpin rapat bersama kepala divisi. Semua berjalan sesuai rencananya. Target bulan ini harus naik 15%.
Jangan ada alasan, katanya tegas di ruang rapat. Baik, Bu Putri, jawab para staf serempak. Putri suka bekerja dengan disiplin tinggi. Ia percaya kesuksesan hanya datang kepada orang yang tak pernah salah. Namun karena itu pula, banyak karyawan merasa gugup setiap kali berbicara dengannya. Di sela kesibukan, teleponnya berdering. Bu Putri, ini Dimas. Minggu depan ada investor baru yang ingin melihat pabrik secara langsung. Namanya Pak Anom, ucap suara di seberang. Anom? Putri mengulang nama itu tanpa terlalu peduli. Iya, beliau investor besar. Tapi beliau tidak suka tampil di media. Katanya ingin datang dengan tenang. Baik, atur saja jadwalnya. Saya tidak punya waktu banyak, jawab Putri lalu menutup panggilan. Ia tidak tahu, nama itu adalah nama pria yang kemarin ia lihat sekilas membawa kotak makanan. Sementara itu, di tempat lain, Anom berbicara dengan Dimas di sebuah kafe sederhana. Kau yakin dia masih belum tahu siapa aku? Tanya Anom. Belum. Putri percaya semua dana dari aku. Kau benar-benar tertutup, Nom, jawab Dimas sambil tersenyum. Bagus. Aku hanya ingin tahu seperti apa cara dia memperlakukan orang, bukan hanya investor atau rekan bisnisnya. Dimas menatap Anom dengan heran. Kenapa kamu mau repot-repot, Nom? Dia itu keras, bahkan ke orang terdekatnya. Anom tersenyum tipis. Karena aku percaya, seseorang baru bisa benar-benar sukses kalau bisa menghargai orang lain. Aku ingin tahu apakah dia sudah sampai di titik itu. Hari berikutnya, Putri kembali memesan makanan lewat aplikasi yang sama. Ia selalu memesan menu yang sama, salad buah dan jus hijau. Dan tanpa disadari, orang yang mengantarkan makanannya lagi-lagi adalah Anom. Pesanan atas nama Bu Putri, ya, ucap Anom sopan ketika menyerahkan kotak makanan pada resepsionis. Iya, Mas. Terima kasih, jawab resepsionis seperti biasa. Saat itu, Putri sedang berada di area lobi untuk menerima tamu supplier. Matanya sekilas menangkap sosok kurir yang sama. Ia memperhatikan sekilas dari jauh. Kurir yang kemarin, gumamnya pelan Anom menunduk sopan sebelum berbalik pergi. Ada sesuatu dalam cara dia berjalan yang membuat Putri menoleh 2 kali. Ia tidak tahu kenapa, tapi wajah pria itu terasa familiar. Sore hari, Putri pergi ke salah satu toko kosmetiknya di Bandung. Ia memeriksa etalase, menegur manajer toko karena penataan produk yang tidak rapi, dan memberikan instruksi baru. Kalau pelanggan tanya, bilang produk ini paling laris. Jangan biarkan mereka ragu, ujarnya. Setelah selesai, Putri duduk di mobil sambil membuka laporan keuangan. Ia terlihat puas. Hidup ini indah kalau semua di bawah kendali, katanya pada diri sendiri. Namun di sisi lain kota, Anom sedang menatap layar ponselnya. Ia melihat pemberitahuan pesanan baru dari pelanggan bernama Putri Bote HQ. Ia tersenyum kecil. Sepertinya aku akan bertemu dia lagi, ucapnya pelan. Malam itu, Anom berbicara lewat telepon dengan Dimas. Besok aku akan antar sendiri makanan ke kantornya lagi. Aku ingin tahu apakah dia masih orang yang sama seperti dulu. Dulu? Kamu mengenalnya sebelumnya? Tanya Dimas. Ya, tapi dia pasti sudah lupa, jawab Anom tenang. Anom menatap langit malam dari jendela apartemen kecilnya. Dalam pikirannya ada kenangan lama tentang seorang wanita muda penuh ambisi yang dulu pernah bekerja di bawah bimbingan tim investasinya. Wanita itu kini telah berubah menjadi sosok yang sombong dan dingin. Semoga aku salah, gumamnya sebelum menutup tirai jendela. Keesokan harinya, Anom bersiap mengantarkan pesanan seperti biasa. Tapi kali ini, ia memutuskan untuk datang sendiri ke meja Putri, bukan hanya lewat resepsionis. Sementara itu, di kantor Putri, semua orang bersiap menyambut hari kerja yang sibuk. Tak ada yang tahu, hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar yang tak bisa dihindari. Tak ada yang tahu, hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar yang tak bisa dihindari. Pagi di kantor pusat Putri Bote berjalan seperti biasa. Karyawan sibuk menyiapkan laporan, para staf marketing mempersiapkan kampanye produk baru, dan Putri sedang berada di ruang meeting, memberi pengarahan dengan nada tegas. Jangan tunggu pelanggan datang, kita yang harus jemput mereka, katanya sambil menunjuk grafik penjualan di layar proyektor.
Baik, Bu, jawab tim serempak. Setelah rapat selesai, Putri duduk di ruangannya sambil membuka laptop. Ia merasa sedikit lelah, lalu menekan bel kecil di mejanya. Sekretarisnya muncul. Tolong pesan makanan seperti biasa. Aku lapar, ucap Putri. Baik, Bu. Menu sama seperti kemarin? Iya, jangan salah, jawabnya cepat. Sekretaris itu pun memesan lewat aplikasi. Tidak lama kemudian, notifikasi pesanan masuk ke ponsel Anom. Ia melihat nama pelanggan dan tersenyum kecil. Bu Putri lagi, katanya pelan sambil mengambil helm. Setengah jam kemudian, Anom tiba di kantor besar itu. Hari itu, Putri sedang duduk di meja pantry sambil membaca dokumen ketika pintu kaca terbuka. Ia menoleh dan melihat kurir yang sama masuk dengan tenang membawa kantong makanan. Pesanan atas nama Bu Putri, ucap Anom sopan. Putri menatapnya beberapa detik. Taruh saja di situ, katanya tanpa senyum. Anom mengangguk, meletakkan kantong itu di meja, lalu hendak pergi. Namun langkahnya terhenti saat Putri tiba-tiba bertanya. Kamu kurir yang kemarin juga, kan? Anom menoleh. Iya, Bu. Mungkin kebetulan saya yang kebagian lagi. Putri memperhatikannya. Kamu kelihatannya sering ke sini. Lumayan sering, Bu. Kantor ibu pelanggan tetap, jawab Anom tenang. Ada jeda hening sejenak. Putri memandangnya dari atas ke bawah, seperti menilai seseorang. Pakaian kurir itu sederhana, tapi bersih. Wajahnya tenang, tidak terlihat gugup sama sekali di hadapannya. Kamu kerja di perusahaan mana? Tanya Putri. Freelance, Bu. Saya ambil pesanan sendiri, jawab Anom singkat. Putri hanya mengangguk kecil, lalu membuka kotak makanannya. Anom bersiap pergi, tapi sempat berkata pelan. Selamat makan, Bu. Semoga rasanya sesuai harapan. Putri hanya menatapnya sekilas tanpa menjawab. Setelah Anom pergi, ia mencicipi makanannya. Rasanya enak, tapi ia tetap berkomentar. Entah kenapa, selalu ada yang kurang. Sore harinya, Putri menghadiri rapat dengan tim ekspansi. Ia mendengar kabar bahwa salah satu investor besar akan datang minggu depan untuk meninjau perkembangan pabrik. Siapkan sambutan profesional. Investor itu penting untuk ekspansi ke Bali, kata Putri serius. Baik, Bu. Namanya Pak Anom ya? Kata salah satu manajer. Putri hanya mengangguk, belum menyadari siapa orang yang dimaksud. Malamnya, di apartemennya, Anom membuka laptop sambil melihat catatan laporan penjualan perusahaan Putri. Ia tersenyum kecil saat membaca laporan stabil. Dia benar-benar pekerja keras, tapi masih belum belajar caranya menghargai orang, ucapnya pelan. Beberapa hari kemudian, Putri kembali sibuk dengan jadwal padat. Di tengah tekanan pekerjaan, ia terus menerima pesanan dari tempat makan yang sama. Dan tanpa ia sadari, setiap pesanan selalu diantar oleh orang yang sama. Anom dalam 2 minggu itu, mereka bertemu hampir setiap hari. Kadang hanya sekilas, kadang sempat bertukar kalimat singkat. Putri mulai mengenali wajahnya, meski tidak terlalu memedulikan. Kurir itu sopan sekali, kata sekretarisnya suatu hari. Putri menjawab santai, ya, semoga saja terus begitu. Banyak kurir sekarang yang asal-asalan. Suatu sore, saat hujan turun, Anom datang mengantarkan makanan. Seragamnya basah karena menempuh perjalanan jauh dengan motor. Begitu masuk ke lobi, resepsionis bergegas memanggil Putri karena pesanan datang terlambat. Bu, pesanannya baru tiba, katanya. Putri keluar dari ruangannya dan melihat Anom berdiri dengan kantong makanan basah sebagian. Maaf, Bu, hujan cukup deras di jalan, kata Anom sopan sambil menyerahkan pesanan. Putri menatap kantong itu dan wajahnya langsung berubah. Makanan ini basah begini? Suaranya meninggi. Saya sudah berusaha menjaga, Bu. Tapi, sudah, simpan saja alasanmu. Ini kantor kosmetik, bukan tempat basah-basahan, kata Putri tajam. Anom terdiam. Ia menunduk sopan, tak ingin memperpanjang. Maaf, Bu. Saya akan pastikan pesanan berikutnya tidak seperti ini. Putri hanya mengibaskan tangan, lalu berjalan masuk ke ruangannya. Anom berdiri sebentar sebelum pergi. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Hanya hujan, tidak apa-apa,
gumamnya sambil menatap keluar gedung. Namun dalam hati kecilnya, ada perasaan aneh. Mungkin kecewa, mungkin juga penasaran. Ia datang dengan niat baik, tapi justru mendapat perlakuan yang membuatnya berpikir ulang. Ia tidak tahu bahwa hari itu menjadi titik awal menuju kejadian besar, momen di mana kesabaran dan harga diri akan benar-benar diuji. Ia tidak tahu bahwa hari itu menjadi titik awal menuju kejadian besar, momen di mana kesabaran dan harga diri akan benar-benar diuji. Keesokan paginya, suasana di kantor Putri Boute lebih ramai dari biasanya. Hari itu, Putri mengadakan acara peluncuran produk baru. Seluruh karyawan, tim marketing, dan beberapa tamu undangan hadir. Ruang lobi penuh dengan dekorasi dan kamera media lokal yang siap meliput. Putri datang dengan penampilan sempurna. Blazer putih, sepatu tinggi, dan riasan wajah yang membuat semua mata tertuju padanya. Ia tersenyum di depan kamera sambil memegang produk barunya. Hari ini, kita buktikan bahwa produk lokal bisa bersaing dengan internasional. Katanya percaya diri. Acara berlangsung lancar hingga menjelang siang. Setelah sesi foto dan wawancara, Putri meminta sekretarisnya memesan makan siang seperti biasa. Ia ingin makan cepat sebelum rapat dengan tim investor yang akan datang sore ini. Pesanan dilakukan lewat aplikasi yang sama. Dan seperti biasa, orang yang menerima pesanan itu adalah Anom. Di tengah panas matahari siang, Anom memacu motornya menuju kantor besar itu. Kotak makanan tersimpan rapi di tas pengantaran, tapi di tengah jalan, hujan mendadak turun deras. Ia menepi sebentar, lalu melanjutkan perjalanan sambil memastikan makanan tidak tumpah. Ketika sampai di kantor, acara peluncuran baru saja selesai. Banyak tamu dan karyawan masih berada di area lobi. Anom berjalan masuk dengan pakaian yang sedikit basah. Ia menenteng kantong makanan yang terlihat sedikit lembab di bagian bawah. Pesanan untuk Bu Putri, ucapnya pada resepsionis. Salah satu staf mengantarnya langsung ke ruang utama. Putri sedang berbicara dengan beberapa tamu, termasuk wartawan dan karyawan senior. Saat Anom datang, semua mata otomatis menoleh karena suasana masih ramai. "Maaf Bu Putri," ucap Anom sopan sambil menyerahkan kantong itu. Hujan di jalan cukup deras, tapi makanannya aman. Putri menoleh, dan ekspresinya langsung berubah. Ia melihat kantong yang sedikit basah di bagian bawah dan langsung menunjukkan wajah tidak senang. "Ini basah lagi." Suaranya meninggi, terdengar oleh semua orang di ruangan itu. "Maaf Bu, saya sudah berusaha melindungi." Putri memotong kalimatnya. "Kamu tahu ini acara penting? Bagaimana kalau makanan ini jatuh atau tumpah di depan tamu? Apa kamu pikir perusahaan sebesar ini bisa diurus dengan sembarangan?" Suasana hening. Semua orang menatap ke arah mereka. Anom berdiri diam, menunduk sopan. "Saya minta maaf, Bu. Saya tidak bermaksud membuat masalah." "Maaf saja tidak cukup," kata Putri tegas. "Kamu kerja sebagai kurir, kan? Kalau kerja cuma separuh hati begini, sampai kapanpun kamu tidak akan maju." Beberapa karyawan terlihat tidak nyaman. Resepsionis menunduk, sementara seorang staf mencoba menenangkan Putri. "Bu, mungkin hujannya memang deras sekali." Putri menatap staf itu. "Kalau kamu mau membela, kamu keluar saja sekalian." Anom menarik napas pelan. Ia tidak membalas. Ia tahu melawan hanya akan memperburuk keadaan. "Baik Bu, terima kasih atas waktunya," katanya dengan suara tenang. Ia lalu berbalik pergi. Sebelum benar-benar keluar, Putri berkata keras di belakangnya. "Lain kali kalau tidak bisa kerja profesional, jangan terima pesanan dari kantor saya." Ucapan itu terdengar jelas di seluruh ruangan. Beberapa karyawan menatap Anom dengan rasa iba, sementara yang lain pura-pura sibuk. Anom berhenti sebentar di pintu, lalu menoleh. Tatapannya tenang, tapi dalam. "Terima kasih, Bu. Semoga makanannya tetap bisa membuat hari ibu menyenangkan," katanya pelan, lalu pergi dengan langkah tegap. Setelah Anom keluar, suasana ruangan terasa canggung. Seorang karyawan berbisik pelan, "Kasihan banget, cuma karena kantongnya basah." Namun Putri tidak memperdulikannya. Ia menegakkan badan, lalu melanjutkan percakapan dengan tamu-tamunya seperti tidak terjadi apa-apa.
Sore harinya, Putri duduk di ruangannya sambil membuka makanannya. Ia mencicipi satu suapan lalu berhenti. Rasanya tetap enak seperti biasa. Tapi entah kenapa, hatinya terasa sedikit tidak tenang. Sementara itu, di luar gedung, Anom sudah kembali ke motor. Ia duduk sebentar di bawah pohon besar, menatap gedung tinggi itu. Ia menarik napas panjang. Jadi begini caranya dia memperlakukan orang yang dianggap kecil, gumamnya. Ia membuka ponsel dan menatap pesan dari Dimas. Investor utama ingin meninjau laporan keuangan besok. Kamu jadi datang kan? Anom menatap layar ponsel lama-lama. Ya, aku akan datang, katanya pelan. Tatapannya berubah serius. Hatinya tidak marah tapi kecewa. Bukan karena hinaan, melainkan karena kebenaran tentang siapa yang sebenarnya berdiri di balik kesuksesan Putri akan segera terungkap. Tatapannya berubah serius. Hatinya tidak marah tapi kecewa. Bukan karena hinaan, melainkan karena kebenaran tentang siapa yang sebenarnya berdiri di balik kesuksesan Putri akan segera terungkap. Keesokan paginya, Putri datang ke pabrik lebih pagi dari biasanya. Setelah kejadian kemarin, ia berusaha tidak memikirkan kurir itu lagi. Lupakan saja, katanya dalam hati. Dia cuma pengantar makanan. Tidak penting. Ia fokus menyiapkan laporan keuangan dan jadwal rapat besar bersama para investor. Di ruang meeting utama, tim keuangan sudah menumpuk berkas-berkas di meja panjang. Semua siap untuk presentasi? Tanya Putri. Sudah, Bu. Investor baru akan datang bersama Pak Dimas siang nanti. Jawab salah satu staf. Putri mengangguk puas. Ia mengenakan jas abu-abu elegan dan memeriksa pantulan dirinya di cermin. Investor baru ini pasti akan kagum, gumamnya. Sementara itu, di sebuah kafe kecil tidak jauh dari pabrik, Anom duduk bersama Dimas. Dimas menatapnya sambil menyeruput kopi. Kamu yakin mau datang sendiri ke pabriknya hari ini? Yakin, jawab Anom tenang. Sudah waktunya aku tahu sampai sejauh mana kesombongan bisa menutupi hati seseorang. Dimas menatap Anom dengan ragu. Kalau dia tahu kamu investor utamanya, pasti dia kaget. Anom hanya tersenyum kecil. Itu bukan tujuanku. Aku tidak mau mempermalukannya. Aku hanya ingin dia belajar menghargai orang lain. Siang harinya, suasana di ruang rapat pabrik terasa formal. Putri duduk di kursi utama bersama beberapa manajer. Dimas masuk lebih dulu, membawa 2 orang pria. Satu di antaranya adalah Anom, dengan pakaian rapi dan wajah yang sama seperti kurir kemarin. Putri menatap sebentar, lalu alisnya terangkat. Bukankah ini kurir yang kemarin? Gumamnya pelan. Anom berdiri tenang. Selamat siang, Bu Putri. Nama saya Anom. Ucapnya sambil menjabat tangan Dimas. Saya yang selama ini menanamkan investasi melalui perantara beliau. Ruang rapat langsung hening. Semua mata beralih ke Putri. Ekspresinya sulit dijelaskan. Antara kaget dan tidak percaya. Maaf maksud Anda. Anda investor? Anom mengangguk sopan. Benar, Bu. Sebagian besar ekspansi toko di Jawa dan Bali menggunakan dana saya. Putri terdiam. Dimas hanya menunduk, tidak berani menatapnya. Kenapa saya baru tahu sekarang? Tanya Putri, berusaha terdengar tenang. Saya memilih tetap di balik layar. Saya ingin melihat sejauh mana dedikasi tim ini bekerja tanpa tekanan dari investor. Jawab Anom tenang. Putri berusaha tersenyum kaku. Oh begitu, baiklah. Silakan duduk. Rapat pun berlanjut, meski suasananya kaku. Selama presentasi, Putri berbicara dengan percaya diri. Namun pikirannya terus memutar kejadian kemarin. Kata-katanya kepada kurir itu, tatapan orang-orang di ruangan. Semuanya kini terasa seperti bayangan yang menampar dirinya sendiri. Anom hanya mendengarkan dengan tenang. Sesekali ia mengangguk atau memberi pertanyaan singkat. Tidak ada nada marah dalam suaranya. Tapi caranya menatap membuat Putri gelisah. Setelah rapat selesai, Dimas dan staf lain keluar lebih dulu. Hanya tinggal Putri dan Anom di ruangan itu. Putri memberanikan diri bicara. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak menyangka Anda orang yang sama. Anom menatapnya tenang.
Saya juga tidak menyangka Anda akan bereaksi seperti kemarin. Putri menunduk. Saya minta maaf kalau kemarin saya berlebihan. Tidak masalah, Bu. Saya hanya kurir saat itu. Tidak ada yang perlu dimaafkan, jawab Anom. Suaranya datar tapi dalam. Ada jeda hening. Putri merasa tidak nyaman. Apa Anda masih akan tetap menjadi investor di perusahaan ini? Tanyanya hati-hati. Anom tersenyum kecil. Itu tergantung. Saya ingin melihat apakah perusahaan ini hanya menjual produk atau juga menghargai orang-orang di sekitarnya. Ucapan itu membuat Putri terdiam lama. Setelah Anom pergi, ia hanya bisa duduk sendirian di ruang rapat. Tangannya gemetar ringan. Bukan karena takut kehilangan dana, tapi karena malu. Di luar ruangan, Dimas menghampiri Anom. Gimana rasanya ketemu dia langsung? Anom menjawab singkat. Berat. Aku tidak suka mempermalukan orang. Tapi dia harus belajar dari tindakannya sendiri. Sore harinya, Putri mencoba menghubungi Dimas. Tapi tidak diangkat. Ia memandangi layar ponsel, lalu menarik napas panjang. Investor itu orang yang sama dengan kurir kemarin. Berarti dia tahu semua yang terjadi. Malamnya, Putri tidak bisa tidur. Ia memandangi foto-foto penghargaan di dinding kamarnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa posisinya tidak sepenuhnya aman. Malamnya, Putri tidak bisa tidur. Ia memandangi foto-foto penghargaan di dinding kamarnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa posisinya tidak sepenuhnya aman. Pagi berikutnya, Putri datang ke kantor dengan wajah muram. Ia berusaha terlihat tegas seperti biasa, tetapi pikirannya kacau. Ia terus memikirkan Anom, pria yang sehari sebelumnya ia hina di depan semua orang, yang ternyata investor besar di balik perusahaannya. Sekretarisnya menyodorkan beberapa berkas laporan harian. Bu, ini data penjualan minggu ini. Putri mengangguk tanpa melihat. Taruh saja di meja. Tak lama kemudian Dimas menelepon. Bu Putri, saya ingin memberitahu sesuatu, katanya pelan. Apa Dimas? Pak Anom meminta untuk menunda sementara aliran dana investasinya. Katanya ingin melakukan evaluasi ulang. Putri langsung terdiam. Menanda? Iya, Bu. Jadi pencairan dana ekspansi cabang Surabaya dan Denpasar harus ditunda dulu. Telepon itu membuat Putri kehilangan fokus. Ia menatap layar laptop tapi pikirannya kosong. Evaluasi ulang, gumamnya. Kata-kata itu terasa berat. Beberapa jam kemudian, rapat berlangsung dengan wajah-wajah tegang. Salah satu manajer melapor bahwa 2 pemasok bahan baku meminta pembayaran lebih cepat. Dana kita belum cair, Bu, kata bagian keuangan. Putri menjawab cepat. Tunggu saja, investor akan cairkan minggu depan. Tapi dalam hatinya, ia tahu tidak sesederhana itu. Sore harinya, Putri mencoba menghubungi Dimas lagi, tapi teleponnya sibuk. Ia lalu memberanikan diri menelepon langsung ke Anom. Selamat sore, Pak Anom. Ini Putri. Suara di seberang terdengar tenang. Selamat sore, Bu Putri. Saya dengar Anda menunda investasi. Ada sesuatu yang tidak beres dengan laporan kami? Tidak ada yang salah dengan laporan, jawab Anom. Saya hanya ingin memastikan orang-orang di balik bisnis ini punya karakter yang seimbang antara kerja keras dan kerendahan hati. Putri terdiam. Saya mengerti maksud Anda. Saya harap begitu, kata Anom singkat, lalu menutup panggilan. Selesai menelpon, Putri menatap meja kerjanya. Tangannya gemetar sedikit. Ia merasa kehilangan kendali. Biasanya semua orang menuruti perintahnya, tapi kali ini tidak. Ia tidak bisa memaksa investor, apalagi setelah tahu siapa dia. Malamnya, Putri duduk di balkon rumahnya sambil memandangi kota yang dipenuhi lampu. Hujan turun pelan. Ia menyesal, tapi gengsinya masih terlalu tinggi untuk benar-benar meminta maaf. Kenapa aku harus menyesal hanya karena satu kurir? Tapi dia bukan kurir, dia investor, gumamnya pelan. Sementara itu di tempat lain, Anom berbicara dengan Dimas. Kau yakin tidak akan langsung memutus investasi? Tanya Dimas. Belum, jawab Anom. Aku ingin melihat reaksi dia. Kalau dia berubah, aku akan bantu lagi. Tapi kalau tidak, biarlah waktu yang mengajarkan.
Hari-hari berikutnya, tekanan mulai terasa di kantor Putri. Beberapa bahan produksi mulai menipis. Pengiriman ke toko-toko cabang terlambat, dan pegawai mulai panik. Bu, kalau investor tidak cair minggu ini, kita harus pakai dana cadangan. Lapor bagian keuangan. Putri mengangguk. Gunakan dulu yang ada. Jangan sampai toko-toko berhenti beroperasi. Namun malam itu, ketika ia mengecek laporan saldo perusahaan, matanya terpaku. Dana cadangan tidak cukup untuk menutupi 2 minggu operasional penuh. Ia menutup laptop dan bersandar di kursi. Tidak mungkin aku kehilangan semuanya hanya karena kesalahanku sendiri, katanya pelan. Hari berganti. Putri tetap bekerja seperti biasa, tapi suasana di pabrik mulai berubah. Beberapa karyawan berbisik tentang kabar penundaan investasi. Ada yang khawatir. Ada juga yang diam-diam menyalahkan sikap keras Putri. Bu Putri kelihatannya stres ya, bisik salah satu staf. Katanya investor utamanya mau tarik dana. Jawab yang lain pelan. Putri mendengar percakapan itu ketika berjalan melewati lorong, tapi ia pura-pura tidak peduli. Setelah masuk ke ruangannya, ia menutup pintu dan menarik napas panjang. Tidak bisa terus begini, katanya. Aku harus bicara lagi dengan Anom. Sore itu, ia memutuskan untuk datang langsung ke tempat yang disebut Dimas sebagai kantor pribadi Anom. Sebuah bangunan kecil yang sederhana, jauh dari kesan mewah. Ketika tiba, ia melihat Anom sedang berbicara dengan 2 stafnya. Pria itu mengenakan kemeja biasa. Tidak seperti investor yang ia bayangkan. Anom menoleh, lalu tersenyum kecil. Bu Putri, silakan masuk. Putri melangkah pelan ke dalam. Saya datang untuk membicarakan kerjasama ini, katanya tanpa basa-basi. Anom menatapnya dalam. Kerjasama? Atau hubungan yang belum selesai? Putri terdiam. Hatinya berdebar. Saya ingin memperbaiki kesalahpahaman kemarin, katanya pelan. Anom tidak langsung menjawab. Perbaikan itu tidak butuh kata-kata, Bu. Butuh tindakan. Putri menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di depan seseorang yang tidak berusaha menjatuhkannya. Ia pulang dengan pikiran campur aduk. Ia sadar, masalah ini bukan lagi soal bisnis, tapi soal harga diri dan kesalahannya sendiri. Dan malam itu, Putri mulai berpikir keras. Bagaimana caranya memperbaiki hubungan yang telah ia hancurkan sendiri di depan banyak orang. Dan malam itu, Putri mulai berpikir keras. Bagaimana caranya memperbaiki hubungan yang telah ia hancurkan sendiri di depan banyak orang. Keesokan harinya, Putri datang ke pabrik lebih awal dari biasanya. Udara pagi masih lembab, dan beberapa karyawan baru saja masuk. Ia menyapa mereka dengan suara pelan, sesuatu yang jarang ia lakukan. Selamat pagi, katanya. Karyawan itu tampak terkejut, tapi menjawab cepat. Selamat pagi, Bu Putri. Putri melangkah ke ruangannya. Ia menatap tumpukan berkas, lalu menuliskan sesuatu di buku catatannya. Perbaiki hubungan, bukan hanya bisnis. Siangnya, ia menelepon Dimas. Dimas, aku mau minta bantuanmu, katanya serius. Tentu, Bu. Bantuan apa? Bisa tolong atur pertemuan dengan Pak Anom lagi? Tapi bukan rapat, aku ingin bicara pribadi. Dimas sempat terdiam, lalu menjawab. Baik, Bu. Tapi saya tidak tahu apakah Pak Anom mau menerima. Kemarin beliau bilang ingin fokus dulu pada evaluasi internal. Putri menghela napas. Kalau begitu, biar aku yang menghubungi langsung. Beberapa jam kemudian, Putri memberanikan diri mengirim pesan singkat ke Anom. Pak Anom, saya ingin bertemu. Tidak untuk urusan bisnis, hanya ingin bicara dari hati ke hati. Ia menunggu lama, tapi tidak ada balasan. Hingga malam tiba, ponselnya tetap sepi. Ia meletakkan ponsel di meja, lalu berkata pelan. Mungkin dia benar-benar kecewa padaku. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Pabrik masih beroperasi, tapi suasananya tidak seceria dulu. Beberapa rencana ekspansi tertunda, dan para manajer mulai bertanya-tanya apakah investor akan kembali mendukung. Putri mencoba fokus bekerja, tapi rasa bersalahnya tak hilang. Suatu sore, saat memeriksa gudang bahan baku, ia melihat beberapa pegawai tengah menurunkan kardus dengan hati-hati. Salah satu kardus robek dan isi di dalamnya tumpah.
Alih-alih marah, Putri menghampiri dan membantu memungut isinya. Para karyawan kaget melihat bos mereka berjongkok di lantai bersama mereka. Tidak apa-apa ya. Hati-hati aja lain kali, katanya lembut. Seorang karyawan berbisik pada temannya. Bu Putri berubah, ya? Yang lain menjawab, iya. Dulu kalau begini bisa langsung dimarahi. Malamnya, Putri duduk sendirian di kantin pabrik yang sudah sepi. Ia menatap secangkir kopi di depannya. Pikirannya melayang pada wajah Anom yang tenang, sabar, dan tidak membalas dengan kemarahan meskipun ia sudah mempermalukannya. Dia pasti pikir aku sombong dan tidak tahu diri, ucapnya lirih. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu. Putri menoleh dan di sana berdiri Anom dengan kemeja sederhana. Masih lembur, Bu Putri? Tanyanya. Putri kaget, tapi berusaha tenang. Pak Anom, saya tidak menyangka Anda datang. Saya kebetulan lewat. Dimas bilang Anda sering pulang paling akhir-akhir ini. Putri mengangguk pelan. Saya lagi banyak pikiran. Anom duduk di kursi depan Putri. Saya tahu. Beberapa detik mereka hanya diam. Suara jam dinding terdengar jelas. Akhirnya Putri berkata, saya minta maaf. Saya sudah salah menilai Anda. Saya malu dengan sikap saya waktu itu. Anom menatapnya dalam, tapi tidak ada amarah di matanya. Saya sudah memaafkan, Bu. Tapi yang penting bukan maafnya, melainkan pelajarannya. Putri mengangguk, menahan emosi. Saya belajar banyak, tentang menghargai orang lain, tentang tidak menilai dari tampilan luar. Anom tersenyum kecil. Kalau semua orang berpikir begitu, dunia kerja akan jauh lebih tenang. Mereka bicara lama malam itu. Topiknya ringan, tentang bisnis, pengalaman hidup, dan bahkan tentang hal-hal kecil seperti hobi dan rutinitas harian. Untuk pertama kalinya, Putri merasa nyaman berbicara tanpa perlu bersikap dominan. Sebelum pamit, Anom berdiri dan berkata, saya akan mempertimbangkan untuk membuka kembali aliran investasi. Tapi bukan karena saya kasihan, melainkan karena saya lihat ada perubahan. Putri tersenyum lega. Terima kasih Pak Anom. Saya tidak akan sia-siakan kepercayaan itu lagi. Saat mereka berjalan ke arah parkiran, hujan mulai turun pelan. Putri memayungi Anom dengan satu tangan. Payung kita cuma satu, katanya. Anom tertawa kecil. Tidak apa-apa, kita jalan bareng saja. Keduanya berjalan berdampingan di bawah hujan ringan itu, tanpa banyak bicara. Tapi di antara langkah mereka, ada rasa hangat yang mulai tumbuh pelan-pelan. Malam itu, Putri sadar satu hal. Kadang, harga diri harus diletakkan sedikit lebih rendah, agar hati bisa belajar untuk lembut. Tinder. Malam itu, Putri sadar satu hal. Kadang, harga diri harus diletakkan sedikit lebih rendah agar hati bisa belajar untuk lembut. Namun di balik rasa hangat yang baru tumbuh, badai besar mulai datang tanpa ia sadari. Keesokan harinya, Putri menerima kabar dari tim pemasaran bahwa ada merek kosmetik baru yang tiba-tiba naik daun di pasaran. Bu, produk baru ini mirip banget sama formula kita, bahkan kemasannya hampir sama, lapor stafnya. Putri mengernyit. Dari mana asalnya? Dari Bandung, Bu. Katanya pabriknya baru berdiri 2 bulan lalu. Putri langsung memanggil tim hukumnya dan meminta data. Setelah dicek, ternyata salah satu mantan manajer produksinya pindah ke perusahaan itu dan membawa sebagian resep lama. Wajah Putri menegang. Jadi mereka menjual produk tiruan dengan formula kita? Sepertinya begitu, Bu. Masalah itu datang di saat yang salah. Dana investasi dari Anom belum kembali normal, dan sekarang Putri harus menghadapi ancaman dari pesaing. Ia menatap meja rapat dengan wajah serius. Kita tidak boleh kalah. Kita akan buktikan kalau kualitas kita lebih baik. Sore harinya, Putri menelepon Dimas untuk memberi kabar. Tanpa disangka, Dimas menjawab dengan nada hati-hati. Bu Putri, saya sudah dengar soal pesaing baru itu. Tapi saya harus bilang sesuatu. Apa? Pak Anom juga sudah tahu. Dan beliau sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi di perusahaan itu. Putri terdiam. Apa maksudmu? Beliau tidak bilang sudah setuju,
tapi sedang mempelajari laporan mereka. Kalimat itu membuat dada Putri sesak. Ia tahu Anom bukan orang yang mudah terpengaruh, tapi kemungkinan itu saja sudah membuatnya takut kehilangan. Malamnya, Putri memutuskan datang ke kantor Anom. Saat sampai, Anom sedang duduk di ruang kerjanya membaca laporan. "Bu Putri," sapa Anom lembut. "Malam-malam begini ada apa?" Putri menatapnya dengan mata cemas. "Saya dengar Anda sedang mempertimbangkan investasi di pesaing saya." Anom menutup berkasnya pelan. "Benar, tapi saya belum memutuskan apa-apa." "Kenapa Anda mau bantu mereka?" tanya Putri. Suaranya bergetar. "Saya tak hanya melihat peluang. Dunia bisnis bukan soal perasaan, tapi tentang keputusan yang bijak," jawab Anom tenang. Putri menatapnya lama. "Kalau begitu, semua yang saya lakukan tidak ada artinya?" Anom berdiri dan berjalan mendekat. "Jangan salah paham, saya menghargai perubahan Anda, tapi bisnis tetap butuh keseimbangan antara hati dan logika." Putri menunduk. "Kalau Anda pilih mereka, berarti Anda memutus semua ini." Anom menghela napas. "Saya belum memilih siapapun. Tapi saya ingin tahu dulu siapa yang benar-benar berjuang." Percakapan itu berhenti di situ. Putri keluar dari kantor dengan langkah berat. Di parkiran, ia berhenti sejenak menatap langit malam. "Aku tidak akan menyerah," katanya dalam hati. Keesokan harinya, Putri memanggil seluruh timnya. "Kita harus bertahan tanpa dana tambahan. Kita buktikan kalau kita bisa berdiri dengan kaki sendiri," ucapnya tegas. Timnya tampak bersemangat, meski sebagian ragu. Tapi Putri kali ini berbeda. Ia bekerja langsung di lapangan, memantau kualitas produk, bahkan turun tangan di pabrik untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Hari demi hari, rasa hormat karyawan mulai tumbuh kembali. Mereka melihat sisi baru dari Putri, tegas tapi juga peduli. "Bu Putri sekarang sering bantu kita ya?" kata salah satu karyawan sambil tersenyum. "Iya, dulu cuma kasih perintah dari kantor atas," sahut yang lain. Sementara itu, Anom diam-diam memperhatikan perubahan itu dari jauh. Ia datang beberapa kali ke pabrik tanpa memberitahu Putri. Melihatnya bekerja keras, berpeluh di antara para pekerja, membuatnya berpikir ulang. Suatu sore Dimas bertanya, "Jadi kamu masih mau invest di pesaingnya, Nom?" Anom menatap layar tablet yang menampilkan laporan dua perusahaan itu. Tidak tahu. Hati bilang satu hal, logika bilang hal lain. "Dan kamu lebih sering dengerin yang mana?" tanya Dimas. Anom tersenyum samar. "Biasanya logika. Tapi kali ini, mungkin hatiku mulai berani bicara." Beberapa hari kemudian, Putri menerima undangan rapat besar dari Asosiasi Kosmetik Nasional. Di acara itu, ia tahu pesaing barunya juga akan hadir. Dan kabarnya, Anom diundang sebagai tamu kehormatan investor. Putri merasa gugup. Ia tidak hanya akan bersaing di panggung bisnis, tapi juga di hadapan seseorang yang kini berarti lebih dari sekadar rekan kerja. Hari acara tiba. Ruangan megah itu dipenuhi pelaku industri kosmetik. Putri berdiri di panggung dengan percaya diri, mempresentasikan produk barunya. Tapi di baris depan, ia melihat Anom duduk berdampingan dengan pemilik perusahaan pesaing. Dadanya terasa sesak, tapi ia tetap bicara dengan nada tenang dan jelas. Saat presentasi selesai, semua orang bertepuk tangan, termasuk Anom. Setelah acara, Anom menghampirinya. "Presentasi Anda bagus sekali," katanya tulus. Putri menatapnya datar. "Tapi Anda masih duduk di samping mereka." "Saya duduk di sana karena undangan. Tapi hati saya tetap menghargai kerja keras Anda," jawab Anom pelan. Putri menatap mata Anom. "Saya tidak butuh belas kasihan. Saya hanya ingin Anda tahu, saya bukan wanita yang mudah menyerah." Anom mengangguk lalu berkata lembut, "Saya tahu, dan justru itu yang membuat saya semakin menghormati Anda." Ucapan itu membuat Putri terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketulusan dalam mata Anom, bukan sebagai investor, tapi sebagai pria yang benar-benar memperhatikannya. Namun di saat yang sama, kabar buruk baru datang. Satu distributor utama membatalkan kontrak karena rumor bahwa investor besar akan pindah ke pihak pesaing. Putri menggenggam ponselnya erat. "Belum selesai juga ujian ini," katanya pelan.
Belum selesai juga ujian ini, kata Putri pelan sambil memandangi layar ponsel yang berisi pesan dari distributor utama yang memutus kontrak. Pagi berikutnya, suasana pabrik terasa muram. Beberapa karyawan mulai cemas karena kabar pembatalan kontrak sudah tersebar. "Bu, gimana kalau pesanan dari cabang lain juga dibatalkan?" tanya manajer produksi. Putri berusaha tenang. "Kita hadapi satu persatu. Jangan panik. Kita cari solusi." Namun di dalam hatinya, ia tahu masalah ini berat. Tanpa dukungan investor, keuangan perusahaan bisa terguncang parah. Ia duduk lama di ruang kerjanya, menatap dokumen penjualan. "Aku sudah kerja keras, tapi semuanya seolah mau hilang begitu saja," gumamnya. Sore harinya, Dimas datang menemuinya. "Bu, saya harus jujur. Rumor yang beredar bukan cuma tentang kontrak yang batal, tapi juga soal hubungan Anda dengan Pak Anom." Putri menatapnya kaget. "Hubungan apa?" Katanya, "Anda dekat dengan investor yang kini mau pindah ke pihak pesaing. Jadi banyak pihak mulai ragu untuk lanjut kerja sama." Putri menatap kosong. "Jadi sekarang orang menilai saya bukan dari kerja keras, tapi dari gosip?" Dimas menunduk. "Saya tahu Anda tidak seperti itu, Bu. Tapi dunia bisnis kadang kejam." Malam itu, Putri kembali ke rumah dengan kepala penuh beban. Ia duduk di sofa tanpa menyalakan lampu. Di luar hujan turun deras. Ia membuka ponselnya, melihat foto saat acara asosiasi kemarin. Di sana terlihat dirinya di panggung, dan di baris depan, Anom duduk bersama pesaingnya. Putri menatap foto itu lama. Apa dia tahu semua ini terjadi gara-gara posisinya? Bisiknya pelan. Keesokan harinya ia memberanikan diri menghubungi Anom. "Pak Anom, bisa kita bertemu? Ini penting." "Baik, di mana?" "Di pabrik saya, sore ini." Ketika Anom datang, suasana pabrik sudah jauh lebih sepi dari biasanya. Banyak pekerja diliburkan karena bahan produksi mulai menipis. Putri menyambutnya di ruang rapat kecil. "Terima kasih sudah datang," katanya datar. Anom duduk tanpa banyak bicara. "Saya dengar ada masalah." Putri menatapnya serius. "Masalahnya karena Anda." Anom terkejut. "Saya?" "Iya. Rumor tentang Anda yang akan pindah ke perusahaan pesaing sudah membuat kepercayaan mitra saya goyah. Kontrak dibatalkan, dana cadangan menipis. Saya kehilangan banyak hal dalam waktu singkat." Anom menarik napas panjang. "Saya tidak pernah bilang akan pindah, tapi saya akui, saya memang sedang mempertimbangkan banyak hal." Putri menatapnya dengan mata berkaca. "Pertimbangan Anda hampir menghancurkan saya." Anom terdiam lama. "Kalau begitu, apa yang Anda mau saya lakukan?" Putri menjawab dengan suara tegas tapi bergetar. "Tolong hentikan semua kabar itu. Katakan pada semua orang bahwa Anda masih mendukung perusahaan ini. Saya tidak butuh uang Anda sekarang. Saya hanya butuh nama baik saya kembali." Anom menatapnya dalam. "Kalau saya lakukan itu, apa Anda akan benar-benar berubah? Bukan hanya di depan saya, tapi untuk semua orang?" Putri menatap balik. "Saya sudah berubah, tapi sepertinya semua orang masih melihat saya yang dulu." Hening sejenak. Anom kemudian berdiri. "Baik, saya akan bantu bersihkan nama Anda. Tapi setelah itu, saya ingin Anda buktikan kalau perubahan Anda bukan karena keadaan." Putri mengangguk pelan. "Saya janji." Beberapa hari kemudian, Anom mengeluarkan pernyataan resmi melalui media bisnis bahwa ia tetap menjadi investor utama di perusahaan Putri dan tidak pernah berencana pindah. Kabar itu cepat menyebar. Para mitra mulai menenangkan diri. Beberapa bahkan menghubungi kembali untuk melanjutkan kerjasama. Namun di balik semua itu muncul tekanan baru.
Media mulai menyoroti kedekatan antara Putri dan Anom, kali ini dari sisi pribadi. Investor dan pemilik perusahaan dikabarkan makin dekat setelah krisis, tulis salah satu portal berita. Putri membaca berita itu di ruangannya dan menghela napas panjang. Sekarang malah dianggap hubungan pribadi, gumamnya kesal. Tak lama kemudian ponselnya berdering. Bu Putri, ini Dimas. Wartawan mulai menunggu di depan pabrik. Mereka ingin klarifikasi. Putri menutup matanya sebentar. Jangan biarkan mereka masuk. Namun, ketika ia hendak keluar dari ruangannya, Anom sudah berdiri di depan pintu. Biar saya yang hadapi mereka, katanya pelan. Putri menatapnya, ragu. Untuk apa Anda lakukan itu? Karena saya tidak mau melihat Anda dihancurkan oleh gosip yang bahkan tidak Anda buat. Anom kemudian berjalan keluar menemui wartawan. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa hubungan mereka murni profesional, dan ia menghormati Putri sebagai pemimpin yang bekerja keras. Putri melihat dari jauh, dan untuk pertama kalinya ia merasa aman, bukan karena bisnisnya diselamatkan, tapi karena ada seseorang yang benar-benar melindunginya tanpa syarat. Sore itu, setelah semua wartawan pergi, Putri menghampiri Anom di taman depan pabrik. Terima kasih, katanya pelan. Anom tersenyum. Sudah seharusnya. Putri menatap wajahnya. Saya dulu tidak pernah berpikir orang seperti Anda akan ada di hidup saya. Kadang, yang kita remehkan justru datang untuk mengubah kita, jawab Anom lembut. Mereka berdiri lama tanpa bicara, sampai angin sore berhembus pelan di antara keduanya. Dalam diam, keduanya tahu, sesuatu sedang tumbuh di antara mereka, tapi belum waktunya diungkap. Namun ujian belum berakhir. Malamnya, Putri mendapat kabar bahwa pabriknya akan diperiksa mendadak oleh lembaga pengawas industri, karena laporan anonim tentang pelanggaran izin. Ia menggenggam ponselnya erat. Siapa yang berani melapor hal seperti ini? Dan di sisi lain kota, seseorang sedang duduk di kantor pesaingnya sambil tersenyum tipis. Mari kita lihat seberapa kuat Bu Putri bertahan tanpa perlindungan investor. Dan di sisi lain kota, seseorang sedang duduk di kantor pesaingnya sambil tersenyum tipis. Mari kita lihat seberapa kuat Bu Putri bertahan tanpa perlindungan investor. Keesokan paginya, pabrik kosmetik milik Putri kedatangan beberapa petugas dari lembaga pengawas industri. Selamat pagi, kami datang untuk melakukan pemeriksaan mendadak terkait laporan izin produksi, kata salah satu petugas resmi. Putri yang sedang memeriksa data langsung berdiri. Laporan apa? Semua izin kami lengkap. Namun petugas itu menunjukkan berkas. Kami menerima laporan anonim bahwa ada bahan impor yang belum diperbarui izinnya. Putri memanggil kepala bagian produksi. Pak Rudi, benar ada bahan yang belum diperpanjang. Rudi terlihat gugup. Ya Bu, satu bahan impor dari Korea belum sempat diperpanjang karena keterlambatan pengiriman. Putri menarik napas dalam. Kenapa saya baru tahu sekarang? Rudi menunduk. Kami takut Ibu marah. Petugas mulai berkeliling memeriksa gudang dan ruang laboratorium. Beberapa staf terlihat panik. Putri mencoba bersikap tenang. Tapi di dalam hati ia tahu ini bisa jadi bencana besar. Jika izin itu dianggap melanggar, pabrik bisa ditutup sementara. Beberapa jam kemudian petugas mengumumkan hasil awal. Untuk sementara, pabrik ini kami segel sebagian sampai dokumen izin diperbarui. Proses produksi dihentikan sementara. Suasana pabrik langsung sunyi. Putri berdiri di depan semua karyawan dengan wajah tegang. Saya mohon kalian semua tetap tenang. Ini hanya sementara, katanya. Berusaha tegar. Namun setelah petugas pergi, ia menutup pintu ruangannya dan menunduk lama. Air matanya jatuh pelan di atas berkas. Kenapa selalu ada ujian baru setiap kali aku mulai bangkit? Gumamnya. Di tempat lain, Dimas segera menelepon Anom. Nom, pabrik Bu Putri kena pemeriksaan.
Katanya disegel sebagian. Anom kaget. Apa? Seberapa parah? Cukup parah. Katanya ada laporan anonim. Anom terdiam beberapa detik. Aku rasa ini ulah perusahaan pesaing itu. Tanpa pikir panjang, Anom langsung menuju pabrik. Ketika tiba, ia melihat Putri berdiri di halaman depan, menatap pelang penyegelan dengan wajah kosong. Bu Putri, panggilnya lembut. Putri menoleh, matanya merah. Anda tidak perlu ke sini. Ini masalah saya. Saya tahu, tapi saya tidak akan diam melihat Anda berjuang sendirian. Putri menatapnya, lalu berkata lirih. Semua orang akan berpikir saya gagal lagi. Saya sudah berusaha jadi orang yang lebih baik, tapi rasanya tidak ada gunanya. Anom berjalan mendekat dan menatapnya lembut. Perubahan tidak selalu langsung dihargai orang lain, tapi itu tidak berarti perubahan itu salah. Putri menatap wajahnya, mencoba menahan air mata. Saya lelah. Anom mengulurkan tangan, menepuk bahunya dengan pelan. Kalau lelah, berhenti sebentar. Tapi jangan menyerah. Mereka berdiri berdua dalam diam. Angin sore berhembus lembut, membuat rambut Putri sedikit berantakan. Untuk pertama kalinya, Putri tidak berusaha menutupi kelemahannya di depan siapapun. Beberapa hari kemudian, situasi semakin rumit. Pesaingnya memanfaatkan momen itu untuk mengiklankan produk baru dengan slogan yang menyinggung secara halus. Kosmetik aman, tanpa masalah izin. Media mulai ramai memberitakan kasus Putri. Tagar tentang perusahaannya muncul di media sosial. Putri menatap berita di layar laptop sambil menutup wajah dengan tangan. Aku benar-benar di ujung jalan, katanya pelan. Namun saat itu, ponselnya berdering. Pesan dari Anom. Saya sudah menghubungi kenalan saya di kementerian. Mereka akan bantu percepat verifikasi izinmu. Jangan putus harapan. Putri membaca pesan itu berulang kali. Ia merasa lega sekaligus terharu. Esoknya, ia bertemu dengan tim hukum untuk menyiapkan dokumen tambahan. Anom juga datang untuk mendampingi, meski tidak harusnya ikut campur. Saya investor. Saya juga punya tanggung jawab moral, katanya ketika Putri menolak bantuan. Selama 2 minggu penuh, keduanya bekerja keras memperbaiki semua dokumen dan menyiapkan klarifikasi. Dalam proses itu, kedekatan mereka makin terasa. Mereka sering lembur bersama, duduk berdampingan di ruang rapat yang sunyi. Kadang Anom menuangkan kopi untuk Putri, kadang Putri menyandarkan kepala di kursi dengan mata setengah tertutup, dan Anom hanya tersenyum melihatnya tertidur sebentar. Suatu malam, ketika semua orang sudah pulang, mereka berdua masih di kantor. Terima kasih Pak Anom, kata Putri pelan. Kalau bukan karena Anda, saya mungkin sudah menyerah. Jangan panggil saya, Pak, kata Anom sambil tersenyum kecil. Cukup Anom saja. Putri ikut tersenyum. Baik, Anom, hening sejenak. Anom menatapnya serius. Saya tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi saya ingin bilang satu hal. Saya tidak pernah menyesal mengenal Anda. Putri menatap matanya, lalu menjawab lembut. Dan saya tidak pernah menyesal mempercayai Anda. Malam itu mereka saling menatap dalam diam. Tidak ada kata cinta, tapi suasananya cukup untuk membuat keduanya tahu. Perasaan itu nyata. Beberapa hari kemudian, izin baru akhirnya disetujui. Pemeriksaan selesai, dan pabrik diizinkan beroperasi kembali. Semua karyawan bersorak lega. Putri tersenyum, tapi kali ini berbeda. Bukan senyum sombong, melainkan penuh rasa syukur. Namun di tengah kegembiraan itu, ada kabar lain datang dari Dimas. Bu Putri, saya dapat info dari internal pesaing. Orang yang melaporkan perusahaan ibu, ternyata orang yang dulu bekerja di sini. Putri menatap Dimas dengan kaget. Siapa? Dimas ragu sejenak. Pak Rudi, kepala produksi lama. Putri terdiam, wajahnya perlahan menegang. Berarti semua ini sabotage dari dalam... Berarti semua ini sabotase dari dalam... kata Putri dengan suara rendah tapi tegas. Sore itu, ia duduk di ruang rapat bersama Dimas dan beberapa manajer. Wajahnya terlihat tenang, tapi tatapan matanya tajam. Kalau benar Rudi yang melaporkan, kita harus punya bukti sebelum mengambil langkah apapun, ujarnya. Dimas mengangguk.
Saya sudah minta tim IT untuk mengecek surel keluar dari akun kantor. Ada satu email yang dikirim ke alamat perusahaan pesaing, memakai akun Rudy. Putri menatapnya serius. Kirimkan semua datanya ke saya. Kita selesaikan ini dengan cara profesional. Beberapa jam kemudian, mereka menemukan bukti kuat. Salinan laporan dan foto dokumen internal yang dikirim dari laptop Rudy. Putri menutup laptopnya perlahan. Jadi selama ini, orang yang saya percaya justru yang menjatuhkan saya. Ia terdiam lama, lalu berkata pelan, "Besok panggil Rudy ke kantor. Saya ingin bicara langsung." Keesokan paginya, Rudy datang dengan wajah gugup. Putri duduk di kursinya dengan ekspresi tenang, sementara Dimas berdiri di sampingnya. "Pak Rudy," kata Putri dengan nada datar, "saya hanya ingin tahu satu hal." "Kenapa?" Rudy menunduk. Saya butuh uang, Bu. Perusahaan pesaing menawarkan bayaran besar kalau saya bisa memberikan data internal." Putri menatapnya tanpa ekspresi. "Dan Anda balas kepercayaan saya dengan menghancurkan perusahaan ini?" Rudy tidak menjawab. Suasana hening. Akhirnya Putri berdiri. "Saya tidak akan memperpanjang masalah ini dengan emosi. Tapi mulai hari ini, Anda resmi diberhentikan. Semua urusan hukum akan ditangani tim legal." Rudy hanya menunduk dan keluar dengan langkah pelan. Setelah pintu tertutup, Putri bersandar di kursinya. "Saya sudah kehilangan banyak hal. Tapi setidaknya sekarang saya tahu siapa yang benar-benar ada di pihak saya." Beberapa hari setelah kejadian itu, Putri mulai menata ulang sistem perusahaan. Ia memperbaiki struktur kerja, memperkuat pengawasan, dan lebih dekat dengan karyawannya. Ia juga mengadakan rapat besar di aula pabrik. "Saya tahu selama ini saya terlalu keras, mungkin juga terlalu sombong," katanya di depan semua staf. "Tapi saya tidak akan ulangi itu lagi. Kita bangkit sama-sama." Semua karyawan bertepuk tangan. Beberapa bahkan tampak haru melihat perubahan sikap Putri yang benar-benar berbeda dari dulu. Sore harinya, saat suasana mulai tenang, Anom datang ke pabrik. Ia tersenyum melihat Putri yang sedang berdiri di teras, menatap aktivitas para pekerja dengan bangga. "Lihat, semua kembali seperti semula," kata Anom sambil berjalan mendekat. Putri tersenyum kecil. "Bahkan lebih baik dari semula." Anom menatapnya lama. "Saya kagum. Anda tidak hanya bertahan, tapi juga berubah." Putri menatap balik. "Kalau bukan karena semua yang terjadi, mungkin saya tidak akan pernah belajar untuk melihat orang lain dengan hati." Anom mengangguk pelan. "Termasuk saya?" Putri tersenyum lembut. "Termasuk Anda." Keduanya tertawa kecil. Momen itu terasa ringan tapi hangat. Lalu Anom berkata, "Kalau semua sudah beres, apa rencana Anda selanjutnya?" Putri menatap langit sore yang mulai jingga. "Saya ingin buka cabang baru di luar Jawa. Tapi kali ini, saya tidak ingin hanya mengejar angka. Saya ingin membangun sesuatu yang punya makna." Anom tersenyum. "Saya rasa itu awal yang bagus." Lalu, tanpa disadari, tangan mereka saling bersentuhan di atas meja. Tidak disengaja, tapi keduanya tidak segera melepaskannya. Putri menatap tangan itu, lalu menatap wajah Anom. "Terima kasih, sudah ada ketika semua orang pergi," katanya pelan. Anom menatapnya lembut. "Saya tidak pernah kemana-mana." Malam itu, Putri duduk di balkon rumahnya sendirian. Angin malam berhembus lembut. Ia menatap lampu kota dari kejauhan sambil tersenyum tipis. "Dulu aku berpikir kebahagiaan datang dari pencapaian. Sekarang aku tahu, kebahagiaan datang dari ketenangan dan orang yang tulus di sisi kita." Ponselnya berbunyi, pesan dari Anom. "Besok saya ingin bicara sesuatu, bukan soal bisnis." Putri menatap pesan itu lama, lalu tersenyum. "Mungkin inilah waktunya," gumamnya pelan. Keesokan paginya, Putri datang ke sebuah kafe yang tenang. Ia mengenakan pakaian sederhana, berbeda dari biasanya. Anom sudah menunggu di sana, duduk di meja dekat jendela. Begitu Putri datang, ia langsung berdiri dan menarikkan kursi untuknya. "Terima kasih sudah datang," katanya. "Kalau bukan Anda yang mengundang, mungkin saya tidak akan semangat datang," jawab Putri sambil tersenyum. Mereka berbincang ringan sejenak, hingga akhirnya suasana hening. Anom menatap Putri serius.
Putri, saya tahu hubungan kita berawal dari kesalahpahaman dan kemarahan. Tapi sekarang Kak, saya ingin jujur. Putri menatapnya dalam diam. Saya menyukai Anda. Bukan sebagai rekan bisnis, tapi sebagai wanita yang kuat dan berani. Putri terdiam, hatinya berdebar pelan. Saya tidak tahu harus jawab apa. Tidak perlu sekarang, kata Anom pelan. Saya hanya ingin Anda tahu perasaan saya itu sungguh-sungguh. Putri tersenyum kecil, lalu berkata lembut, mungkin saya butuh waktu, tapi saya tidak menolak perasaan itu. Anom tersenyum lega. Mereka berdua saling menatap, dan kali ini tidak ada rasa canggung di antara mereka. Hanya dua orang yang pernah saling melukai, kini belajar untuk saling menyembuhkan. Namun kebahagiaan itu belum sepenuhnya lengkap, karena masih ada satu hal yang belum selesai. Masa lalu Putri yang belum sepenuhnya ia maafkan dalam dirinya sendiri. Namun kebahagiaan itu belum sepenuhnya lengkap, karena masih ada satu hal yang belum selesai. Masa lalu Putri yang belum sepenuhnya ia maafkan dalam dirinya sendiri. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Anom, Putri sering termenung di ruang kantornya. Meski bisnisnya sudah pulih dan hubungan dengan Anom berjalan hangat, ada rasa bersalah yang masih menempel di hatinya. Ia teringat hari saat dirinya mempermalukan Anom di depan semua orang, hari yang mengubah segalanya. Bagaimana aku bisa benar-benar bahagia kalau aku belum meminta maaf dengan tulus? Gumamnya pelan sore itu. Ia menatap cermin besar di ruangannya. Bayangan dirinya yang dulu seolah menatap balik. Wanita ambisius, angkuh, dan sulit berterima kasih. Putri menatap pantulan itu lama, lalu berkata pada dirinya sendiri, aku tidak mau jadi orang itu lagi. Malamnya, Putri mengirim pesan ke Anom. Besok saya ingin bertemu, tapi bukan untuk urusan bisnis. Ada sesuatu yang harus saya katakan. Anom membalas singkat. Baik, saya akan datang. Keesokan harinya mereka bertemu di taman kota. Suasana sore tenang, udara sejuk, dan daun-daun jatuh perlahan ditiup angin. Putri datang mengenakan kemeja putih sederhana, tanpa riasan tebal seperti biasanya. Ia tampak lebih tenang, lebih lembut. Anom tersenyum ketika melihatnya datang. Kamu terlihat berbeda hari ini. Putri tersenyum kecil. Mungkin karena akhirnya aku mau berdamai dengan diriku sendiri. Mereka duduk di bangku taman. Putri menatap ke depan, tidak langsung bicara. Setelah beberapa saat ia menarik napas panjang. Anom, ada hal yang selama ini mengganjal di hati saya. Saya ingin minta maaf dengan sungguh-sungguh. Waktu itu saya mempermalukan Anda di depan banyak orang. Saya sombong dan saya salah. Anom menatapnya diam-diam. Wajah Putri terlihat jujur, matanya sedikit berkaca. Saya sudah lama memaafkanmu Putri, kata Anom pelan. Kalau saya masih menyimpan marah, saya tidak akan ada di sini sekarang. Putri menunduk. Tetap saja saya ingin mengatakan langsung, supaya saya bisa melepaskan rasa bersalah ini. Anom tersenyum, lalu mengulurkan tangan. Kalau begitu kita mulai lagi dari awal. Tidak ada investor, tidak ada kesalahpahaman. Hanya dua orang yang ingin saling mengenal. Putri menatap tangan itu, lalu menggenggamnya dengan lembut. Mulai dari awal, katanya sambil tersenyum. Mereka duduk lama di taman, berbicara ringan tentang banyak hal. Masa kecil, keluarga, dan mimpi. Untuk pertama kalinya, Putri merasa berbicara dengan seseorang tanpa merasa harus membuktikan apapun. Sore berganti malam. Saat hendak berpisah, Anom berkata pelan, Putri, saya tidak tahu apa masa depan kita. Tapi saya tahu satu hal. Saya ingin berjalan di sisimu, bukan di belakangmu atau di depanku. Putri tersenyum hangat, dan saya ingin berjalan bersama orang yang membuat saya belajar arti rendah hati. Sebelum berpisah, Anom menepuk lembut bahunya. Kamu sudah jauh berubah, Putri. Bukan lagi wanita yang dulu menghina orang lain, tapi wanita yang tahu cara menghargai. Putri tertawa kecil. Saya belajar dari orang yang pernah saya hina. Keduanya saling menatap lama, lalu tersenyum bersamaan. Momen itu sederhana tapi bermakna. Ada rasa hangat, damai,
dan tenang. Sesuatu yang selama ini tidak pernah Putri rasakan dalam hidup sibuknya. Beberapa hari berikutnya, Putri mulai melakukan hal-hal yang dulu jarang ia lakukan. Berjalan-jalan ke pabrik tanpa pengawalan, berbincang santai dengan pekerja, bahkan makan siang di kantin bersama staf biasa. Karyawan mulai melihat sosok pemimpin yang baru, lebih ramah, lebih manusiawi. "Bu, sekarang ibu sering senyum ya," kata salah satu karyawan muda sambil tertawa kecil. Putri ikut tersenyum. "Senyum itu gratis. Dulu saya terlalu pelit memberikannya." Anom yang kebetulan datang ke pabrik hari itu hanya tersenyum melihat perubahan itu. "Sekarang kamu benar-benar jadi sosok yang berbeda," katanya setelah rapat. Putri mengangkat alis. "Berarti saya bisa dapat nilai bagus dari investor saya?" Anom tertawa pelan. "Kalau soal nilai, kamu sudah lulus sejak lama." Hari berganti minggu, dan hubungan mereka semakin dekat. Tidak ada lagi jarak antara pebisnis sukses dan investor misterius. Mereka mulai sering bertemu bukan hanya karena urusan pekerjaan, tapi karena rindu yang tumbuh pelan-pelan. Suatu sore, Putri dan Anom berjalan di tepi danau kecil di pinggiran kota. Matahari mulai turun, memantulkan cahaya keemasan di air. Putri menatap permukaan danau itu dan berkata pelan, "Saya dulu pikir cinta itu ganggu karier, tapi ternyata cinta justru yang membuat hidup terasa berarti." Anom menatapnya lembut. "Dan saya pikir kamu cuma wanita keras kepala yang sulit didekati. Tapi ternyata kamu punya hati yang hangat." Mereka tertawa bersama, lalu tanpa sadar, tangan mereka saling menggenggam. Tidak ada kata yang perlu diucapkan lagi. Di antara senja dan ketenangan sore itu, mereka tahu, semua luka, semua kesalahpahaman, semua air mata, akhirnya membawa mereka ke tempat yang seharusnya. Di antara senja dan ketenangan sore itu, mereka tahu, semua luka, semua kesalahpahaman, semua air mata, akhirnya membawa mereka ke tempat yang seharusnya. Sejak hari itu, hubungan Putri dan Anom makin dekat. Mereka tidak pernah secara resmi menyatakan status, tapi semua orang di sekitar mereka tahu, ada sesuatu yang istimewa di antara keduanya. Para karyawan sering melihat Anom datang ke pabrik bukan untuk urusan bisnis, melainkan sekadar mengantar makan siang atau menjemput Putri pulang. "Wah, Bu Putri sekarang sering dijemput, ya?" celetuk seorang staf dengan senyum menggoda. Putri hanya tersenyum sambil menjawab ringan. "Daripada lembur terus, sesekali dijemput tidak apa-apa, kan?" Hari-hari Putri terasa jauh lebih tenang. Ia masih sibuk seperti dulu, tapi sekarang ia tahu kapan harus berhenti dan menikmati hidup. Di ruang kantornya, ia menempelkan foto baru di dinding. Bukan lagi foto piala penghargaan, melainkan foto seluruh tim pabrik saat acara ulang tahun perusahaan. "Dulu yang kupikir penting hanya uang dan nama besar," katanya pada Anom suatu hari. "Tapi sekarang aku sadar yang paling berharga adalah orang-orang di sekitarku." Anom tersenyum hangat. "Itu sebabnya kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya." Mereka duduk berdua di balkon kantor, menikmati secangkir teh sore. Angin berembus lembut, membawa aroma bunga dari taman pabrik. Putri menatap langit, lalu berkata pelan, "Aku sudah lama tidak merasa setenang ini." Anom menatapnya. "Mungkin karena kali ini kamu tidak berlari sendirian." Putri tersenyum, kemudian mengangguk pelan. "Mungkin kamu benar." Beberapa minggu kemudian, Putri dan Anom menghadiri acara peresmian cabang baru di Surabaya. Acara itu berjalan sukses, penuh tawa dan haru. Saat di atas panggung, Putri memegang mikrofon dan berkata dengan suara mantap, "Perusahaan ini berdiri bukan karena saya hebat, tapi karena saya pernah gagal, dan karena ada orang-orang yang tetap percaya pada saya, meski saya sempat jatuh." Semua orang bertepuk tangan. Anom yang berdiri di barisan depan menatapnya bangga. Setelah acara selesai, Putri turun dari panggung dan menghampiri Anom. "Bagaimana pidato saya?" Anom tersenyum. "Jujur, itu pidato terbaik yang pernah saya dengar darimu." Putri tertawa kecil. "Saya belajar dari pengalaman.
dan dari seseorang yang dulu saya remehkan. Anom menatapnya dalam, lalu berkata pelan, "Dan sekarang kamu jadi seseorang yang saya kagumi." Sore itu, mereka berdua berjalan menyusuri taman hotel tempat acara diadakan. Matahari mulai terbenam, langit berubah oranye keemasan. Putri berhenti sebentar dan menatap Anom. "Aku punya satu pertanyaan." "Apa itu?" "Kalau waktu bisa diputar kembali ke hari pertama kita bertemu, kamu masih mau datang mengantar makanan itu?" Anom tertawa pelan. "Kalau hasil akhirnya seperti sekarang, aku akan datang lebih cepat." Putri tertawa dan memukul lengannya ringan. "Kamu selalu tahu cara menjawab." Mereka kemudian duduk di bangku taman, berpegangan tangan tanpa banyak bicara. Dalam keheningan itu, mereka sama-sama tahu. Perjalanan panjang mereka yang penuh konflik dan pelajaran telah membawa mereka ke babak baru, bukan hanya dalam karier, tapi juga dalam hidup. Beberapa hari kemudian, Putri menerima undangan dari Asosiasi Perdagangan Internasional. Ia diminta menjadi pembicara tentang perempuan dan ketangguhan dalam dunia bisnis. Saat melihat surat undangan itu, ia teringat dirinya yang dulu. Wanita sombong, mudah marah, dan merasa paling benar. Sekarang ayah hanya tersenyum. Kalau dulu aku yang bicara, mungkin aku hanya akan membanggakan kesuksesan. Tapi sekarang, aku ingin membagikan perjalanan. Anom datang ke ruangannya membawa bunga mawar putih. "Selamat, Bu Pembicara." Putri menerima bunga itu sambil tersenyum. "Kamu tidak bosan memanggil saya, Bu?" "Tidak akan. Itu pengingat bahwa kamu tetap pemimpin yang hebat," jawab Anom sambil tertawa. Putri menatap bunga itu lama. "Kamu tahu, dulu aku tidak percaya kalau orang bisa berubah, tapi ternyata perubahan datang saat kita belajar mencintai." Anom mengangguk. Cinta memang cara paling lembut untuk membuat seseorang menjadi lebih baik. Hari itu ditutup dengan makan malam sederhana di restoran kecil yang dulu pernah jadi tempat mereka pertama kali bicara dari hati ke hati. Mejanya sama, sudutnya sama, tapi suasananya jauh berbeda. Putri menatap Anom dan tersenyum. "Waktu itu aku merasa hidupku hampir hancur. Tapi sekarang aku tahu, hari itu sebenarnya awal dari segalanya." Anom menggenggam tangannya. "Dan aku bersyukur kamu pernah marah padaku waktu itu." Putri tertawa pelan. "Kenapa?" "Karena tanpa hari itu, aku tidak akan pernah bertemu wanita sekuat kamu." Mereka saling menatap, lalu tersenyum, hangat, tenang, dan tulus. Di luar jendela, lampu kota berkelap-kelip, seolah ikut menyaksikan akhir perjalanan panjang dua orang yang saling belajar memahami. Namun sebelum mereka benar-benar menutup kisah itu, masih ada satu hal kecil yang belum terjadi. Sesuatu yang akan mengikat cerita mereka selamanya. Namun sebelum mereka benar-benar menutup kisah itu, masih ada satu hal kecil yang belum terjadi. Sesuatu yang akan mengikat cerita mereka selamanya. Beberapa minggu setelah malam makan malam itu, Putri sedang sibuk mempersiapkan pertemuan penting di kantornya. Ia tidak tahu bahwa seluruh karyawan dan Anom sudah menyiapkan kejutan kecil di ruang tengah pabrik. Dimas mendekatinya sambil berkata, "Bu, bisa ke aula sebentar? Ada tamu yang ingin bertemu." Putri mengangguk tanpa curiga. "Baik, saya ke sana sekarang." Saat ia membuka pintu aula, ruangan itu gelap. Lalu tiba-tiba lampu menyala dan terdengar suara ramai. "Selamat ulang tahun, Bu Putri." Putri terkejut. Ia menutup mulutnya dan tertawa kecil. "Astaga, kalian semua." Seluruh karyawan tersenyum, membawa kue besar bertuliskan untuk pemimpin yang penuh perubahan. Anom berdiri di antara mereka, memegang buket bunga mawar putih. Tatapannya lembut, menenangkan. Putri melangkah maju dan memandangi semuanya. "Terima kasih. Aku benar-benar tidak menyangka." Dimas tersenyum. "Kami ingin merayakan bukan hanya ulang tahun Ibu, tapi juga semangat baru di perusahaan ini." Putri mengangguk, matanya berkaca. "Kalian semua luar biasa. Terima kasih karena sudah bertahan bersama saya." Setelah semua berfoto dan bercanda, Anom mendekat.
Ia menyodorkan buket bunga sambil tersenyum. Selamat ulang tahun, Putri. Semoga setiap langkahmu selalu dipenuhi hal-hal indah. Putri menerima bunga itu dengan wajah hangat. Terima kasih, Anom. Kamu selalu tahu cara membuat hari saya berbeda. Namun sebelum Putri bisa menaruh bunga itu di meja, Anom menarik napas dan berkata, sebenarnya, aku punya sesuatu lagi. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Semua orang yang melihat langsung terdiam. Suasana berubah hening. Putri menatapnya bingung. Anom, apa itu? Anom tersenyum, lalu berlutut di hadapan semua orang. Putri, katanya dengan suara lembut tapi tegas, dulu kamu menghancurkan hatiku tanpa sadar. Tapi dari luka itu, aku justru belajar arti sabar dan ketulusan. Sekarang aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Kamu mau menikah denganku? Ruangan langsung riuh. Semua karyawan bersorak kecil, beberapa bertepuk tangan dengan wajah haru. Putri menutup mulutnya, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia menatap Anom lama, lalu mengangguk pelan sambil tersenyum. Ya Anom, aku mau. Sorakan bergema di seluruh ruangan. Dimas sampai bersiul kecil sambil tertawa. Akhirnya juga, ya. Putri tertawa di sela air matanya, sementara Anom berdiri dan memeluknya dengan lembut. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. Pelukan itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Beberapa bulan kemudian, upacara pernikahan mereka digelar secara sederhana di taman belakang pabrik. Tempat yang dulu menjadi saksi perjuangan dan konflik mereka. Putri mengenakan gaun sederhana warna krem, sementara Anom tampil rapi dengan jas abu muda. Tidak ada pesta besar, hanya keluarga, sahabat, dan seluruh tim pabrik yang menjadi bagian dari perjalanan mereka. Ketika Putri berjalan di antara karyawan yang berbaris memberi selamat, ia berbisik pelan kepada Anom. Aku tidak percaya semua ini benar-benar terjadi. Anom menatapnya lembut. Aku percaya, karena cinta selalu datang di waktu yang tepat. Setelah upacara selesai, Putri berdiri di panggung kecil, memegang mikrofon. Dulu aku berpikir kebahagiaan datang dari kesempurnaan dan kesuksesan. Tapi ternyata, kebahagiaan datang ketika kita berani mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan membuka hati. Ia menatap semua orang, lalu melanjutkan, aku pernah sombong, aku pernah merasa tidak butuh siapapun. Tapi sekarang aku tahu, tanpa orang lain, tidak ada keberhasilan yang berarti. Semua yang hadir bertepuk tangan hangat. Anom berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat. Putri tersenyum ke arahnya. Dan terima kasih Anom, karena sudah membuat aku belajar cara menjadi manusia yang lebih baik. Anom membalas dengan senyum yang tulus. Terima kasih karena mau berubah. Tanpa itu, mungkin kita tidak akan sampai sejauh ini. Senja sore itu menjadi saksi akhir perjalanan mereka. Bukan kisah balas dendam, tapi kisah pembelajaran dan cinta yang tumbuh dari kesalahan. Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga dari taman. Putri menyandarkan kepala di bahu Anom. Sekarang, aku tidak takut gagal lagi, katanya pelan. Anom menjawab, karena kamu tahu, selama kita bersama, setiap kegagalan hanya jadi langkah menuju kebahagiaan. Mereka tersenyum, saling menggenggam tangan, menatap langit yang berubah keemasan. Dan di tengah semua kehangatan itu, satu hal menjadi jelas, terkadang cinta datang bukan untuk mengubah orang lain, tapi untuk membuat kita berubah menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Pesan moral, kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain di sepanjang jalan. Kesombongan bisa membuat kita jatuh, tapi kerendahan hati dan cinta bisa membuat kita tumbuh kembali, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bahagia.